Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the seventh lessons on the listening comprehensions. Ini materi ketujuh tentang listening comprehensions. Tentang apa? Tentang dialogues involving contradictions, assumptions, and questions. Ya, kita belajar satu persatu. Yang pertama tentang contradictions. This involves the second speaker correcting what the first speaker says. Jadi contradiction itu tentang apa? Tentang second speaker, pembicara kedua, correcting, membenarkan what the first speaker says. Jadi pembicara kedua membenarkan apa yang telah dikatakan oleh pembicara pertama. Karena yang dikatakan oleh pembicara pertama tersebut mungkin kurang tepat. Jadi dibetulkan atau dibenarkan atau dikorekting atau dikoreksi oleh pembicara kedua. Kita langsung ke contohnya. You hear, ini pembicara pertama ya. Ami didn't work overtime last week. Tuh. Ami tidak bekerja lembur minggu lalu gitu ya. Kemudian pembicara keduanya bilang, as a matter of fact, she did. Tapi faktanya she did. She did di sini itu artinya apa? Dia melakukannya. Melakukan apa? Melakukan work overtime. Tuh. Kemudian nanti pertanyaannya, what does the man say about Amy? Itu ya, apa yang laki-laki itu katakan tentang Amy? Itu di sini jawabannya say she work extra hour last week, gitu ya. Work extra hours itu sama dengan work overtime. Kenapa kok jawabannya say she work extra hour? Nah ini as a matter of fact she did. Gitu. Dikatakan oleh temannya itu bicara keduanya bahwa dia kerja lembur, padahal berdasarkan pembicara pertama dia tidak lembur, lalu dibenarkan oleh pembicara kedua bahwa dia lembur sedikit. Jadi kalau ada pertanyaan what does the man say about Ami, apa yang dikatakan tentang Ami? Sedikit, dia kerja lembur, jadi jawabannya say. Ya. Di sini bukan A karena tidak ada kata-kata late ya, nggak ada kata late, nggak ada kata terlambat, apalagi tidak pernah bekerja overtime gitu. Tidak pernah. Kalau di sini kan hanya tidak bekerja lembur last week gitu ya, hanya minggu lalu. Tapi kalau ini she never, dia tidak pernah. Jadi salah. Yang D juga salah. She hasn't had her jobs very long. Jawabannya yang C. Tuh. Kemudian contoh yang kedua biar semakin jelas ya. Martin always talks about how he loves to dance. Martin itu selalu ngomong bahwasanya dia itu suka sekali menari. Itu A bilang seperti itu. Kemudian B bilang apa? Ya, tapi kamu kan nggak selalu melihat dia menari gitu ya. Terus nanti pertanyaannya what does the woman say about Martin? Tuh. Yang pertama kan bilang Martin dia selalu bercerita bagaimana dia itu sangat suka menari. Kemudian bicara kedua mengoreksi. Iya, dia suka menari. Tapi kamu kan nggak pernah lihat. Tapi kan kamu tidak melihat dia menari sangat sering gitu ya. Dikoreksi bahwa dia suka menari gitu, tapi dia juga biasa aja, nggak yang suka banget. Itu benarkan di sini gitu. What does the woman say about Martin? Di sini jawabannya B. He doesn't like dancing very much. Dia tidak sangat menyukai menari. Ya, ini dibenarin. Ini iya. Dia suka menari, tapi dia tuh nggak suka banget. Di sini dibetulkan oleh kalimat ini. But you don't see him out of the dance floor very often, do you? Ya, contoh yang lain. Di sini ada all love students vote for the proposal to expand the student council. Ya, di sini ada kata all love students vote. Jadi semua mahasiswa itu memilih gitu ya. Kemudian contradiction ini dibenarkan oleh pembicara keduanya. Well, most of them did anyway.
Jadi most of them itu kebanyakan dari mereka, kebanyakan gitu ya. Berarti tidak all atau tidak semua. Pembicara pertama bilang semua, kemudian pembicara keduanya contradictions atau mengoreksi pembicara pertama. Most of them did. Kebanyakan dari mereka, bukan semua. Sehingga jawabannya they, some of students oppose the proposal. Ya. Kemudian assumptions. What is assumptions? These are the belief that one speaker has until he or she receive information from the second speaker. You will generally hear dialogue involving assumptions near the end of part A. Jadi nanti biasanya dialog yang ada assumption-nya itu ada di akhir-akhir part A. Itu assumptions itu apa? Assumption itu misal gini. Misal si A itu yakin bahwa Siska itu tidak pernah makan mie, misal gitu. Siska tidak pernah makan mie. Itu asumsi atau pemahaman atau kepercayaan atau pengetahuan yang dipahami oleh si A gitu, bahwa Siska itu pokoknya nggak pernah makan mie gitu. Kemudian yang B bilang dia kemarin ada di warung mie samping kampus misal gitu. Nah, itulah namanya assumptions gitu ya. Misal di sini langsung dicontoh ya. Pembicara pertama bilangnya no, Judy's not here right now. She's at her economic class. Enggak, Judy enggak ada di sini sekarang. Dia ada di kelas ekonomi. Kemudian yang kedua bilang, oh, so she decided to take this course after all. Jadi apa namanya? Judy nggak ada di sini sekarang. She is at her economic class. Judy nggak ada di sini, dia ada di kelas ekonomi. Kemudian, oh, she decided to take all the course after all. Oh, jadi dia sekarang ambil mata kuliah itu. Berarti dengan kata-kata seperti ini, oh, jadi dia ambil mata kuliah itu sekarang, gitu ya. Berarti si pembicara kedua ini mempunyai kepercayaan bahwa dia itu percaya bahwa si Judy itu nggak bakal ambil kelas ekonomi, tapi faktanya dia ambil kelas ekonomi, gitu ya. Itu tentang assumptions. Kemudian questions, the second speaker in the dialogue sometimes asks about what the first speaker says. The third speaker then asks what the second speaker wanted to know. Langsung ke contoh. Professor Petrakis said that Mark Twain was his favorite writer. Jadi Profesor Petrakis itu bilang bahwa Mark Twain itu adalah penulis favoritnya. Kemudian, when did he say that? Kapan dia bilang seperti itu? What does the man want to know? Jawabannya yang C, the man asked when the Professor Petrakis called Mark Twain his favorite hours. Jadi hanya mengulang pertanyaan seperti itu. Itulah itulah lesson ke-7 dari listening comprehensions. Nanti kita lanjutkan ke lesson ke-8 ya.